Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dan halo teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Selamat pagi, siang, maupun malam. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Satria Pamungkas, yang merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Jakarta kelas 22B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil resensi saya terhadap buku yang berjudul Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia. Buku ini merupakan karya dari Bapak Dr. Saifur Rahman M.Hum MSI. Bapak Saifur Rahman sendiri merupakan dosen pengampu saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembahasan saya kali ini yaitu sebagai pemenuhan tugas praktik mata kuliah Bahasa Indonesia saya. Oke, langsung saja kita menuju kepada pembahasan saya. Buku dengan judul Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia ini diterbitkan oleh Wawasan Ilmu dengan memiliki 11 bab yang terdiri dari 244 halaman dan diterbitkan cetakan pertamanya pada Agustus 2022. Adapun pembahasan pada buku ini yaitu mengenai bab 1, Bahasa Austronesia, Bahasa Daerah, dan Bahasa Indonesia. Bab 2, Fungsi dan Peran Bahasa Indonesia. Bab 3, Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Ilmiah. Bab 4, Berkenalan dengan PUEBI. Bab 5, yaitu bunyi, kata, dan frasa. Bab 6, membahas tentang prinsip kalimat efektif. Bab 7, mengenai menulis ilmiah. Bab 8, membahas mengenai menulis artikel populer. Bab 9, menulis resensi. Bab 10, membahas mengenai debat bahasa Indonesia. Dan bab 11 sebagai bab penutup, yaitu diplomasi kebahasaan. Buku ini juga membahas bagaimana menulis karya ilmiah, menulis artikel populer, serta menulis resensi. Tiga hal tersebut sangat penting bagi saya, karena sangat membantu saya atau mungkin juga para penonton lainnya dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan materi tersebut. Karena pemahamannya yang dijabarkan dengan lengkap dan baik, sehingga saya dapat mengerti dengan mudah. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh buku Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia ini. Adapun kelebihan dari buku ini yang saya dapatkan, yang pertama yaitu pada bab 1 diberikan banyak referensi berdasarkan sejarah. Hal ini dapat membuat saya sebagai pembaca lebih dapat menyimak dengan baik dan lebih terpercaya pada buku ini karena berdasarkan fakta dan data-data yang valid. Yang kedua, selain buku ini juga memberikan penjabaran cukup rinci, saya sebagai pembaca dapat memahami apa yang ingin disampaikan dengan mudah. Di samping banyaknya penggunaan istilah baru di bab 1, bab-bab selanjutnya digambarkan dengan sangat baik, mulai dari definisi, ciri-ciri, fungsi dari suatu poin yang akan dibahas. Yang ketiga ada penulisannya yang terstruktur dan tersusun rapi, membuat saya nyaman dalam membacanya. Selain itu, penyusunan dan jarak antar poin per poinnya juga memudahkan saya untuk memahami penjabaran-penjabaran yang diberikan. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam buku ini juga menggunakan bahasa-bahasa populer yang tidak asing di telinga-telinga saya, dan itu membuat saya cukup nyaman untuk membacanya karena tidak terlalu terpaku terhadap bahasa-bahasa yang begitu baku, sehingga cocok dengan saya yang anak milenial ya. Nah, kalau tadi ada kelebihan, mari kita bahas kekurangan yang dimiliki oleh buku ini. Kekurangan dari buku ini sendiri itu, yang pertama, pada bab 1 banyak istilah atau perumpamaan yang masih baru terdengar di telinga saya. Sebagai orang awam, saya cukup sulit untuk memahami istilah-istilah tersebut, sehingga saya perlu membacanya beberapa kali untuk memahaminya. Atau saya dapat juga mencarinya di Google agar mengetahui istilah-istilah tersebut, maknanya. Hal ini dapat kita sering jumpai pada bab 1 dari buku ini.
Yang kedua, saya menemukan beberapa kesalahan penulisan kata seperti typo. Sama seperti sebelumnya, saya menemukan beberapa penulisan kata ini pada bab 1 juga, seperti pada halaman 4 dan halaman 7. Oke, jadi kesimpulannya, buku ini sangatlah cocok pada kita yang ingin belajar mengenai lebih dalam mengenai bahasa Indonesia. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga resensi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi para pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.